Oke, jadi ini udah ada motornya, udah kelihatan. Amorpati sama YM yang Mio FFA itu, tapi kita banyak mau cari tahu di sini. Salah satunya dari Mas G-nya ini, soalnya dia orang BBS. Kenapa kita pengen tahu tentang histori dan sejarahnya BBS? Karena BBS di Bandung mungkin bisa dibilang sudah melegenda untuk sebagai builder motor balap di Bandung sudah melegenda banget. Bener nggak, Bu? Betul. Ya kan? Betul. Banyak yang pokoknya dari senior dari X-Rider juga sering cerita BBS buat mesin BBS gitu kan. Jadi kita langsung aja. Tapi ini belum ke pamiannya, masih ke Mas G. Mas G itu salah satu orangnya BBS juga, yang memang apa sih disebutnya tuh, asisten lah, mungkin asistennya BBS. Kita langsung aja masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan kita Jabares, masih di acara liput-liput otomotif. Yang jelas kita sekarang sudah berada di punya Amorpati, tapi lebih ke pengen tahu tentang historinya BBS karena kebetulan kita di sini ada Mas G. Mas G ini salah satu apa nih dari BBS? Apa ya? Salah satu apa? Murid katanya gitu. Asisten mungkin bisa ya? Bisa asisten. Terus lanjut dengan video yang tadi, yang sebelah sana itu adalah manajer lapangannya Amorpati. Banyak juga yang penasaran tentang Amorpati. Jadi nanti kita langsung tanya-tanya aja. Tapi untuk sekarang kita terlebih dahulu tanya ke Mas Ji dulu, oke? Ya. Jadi gini Mas Ji pertanyaannya. Mungkin untuk saya pribadi dulu nih, penasaran gitu. BBS itu bisa dibilang lebih ke apalah senior untuk builder Jawa Barat, karena memang banyak sekali yang bercerita tentang keadaan BBS ini gitu. BBS itu bisa diceritakan bagaimana asal mulanya, mungkin Mas Ji sedikit tahu lah. Nanti kita langsungnya ke pamian langsungnya. Oke. Yang saya tahu sih BBS engine builder paling lama di Jawa Barat. Ya itu di singkatan dari BBS kan Babakan Surabaya. Bukan yang lain. Babakan Surabaya. Karena bengkelnya ada di Babakan Surabaya, daerah Kiara Condong sana. Kalau persis bangetnya sih ya harus tanya ke pamiannya langsung. Cuman yang saya tahu ya banyak ya yang lahir pembalap nasional juga dari Riau ya, diorbitkan oleh motor-motor udara kayak Giovanni, terus Yoki Andika, Deden Ganta. Oh iya, Deden Ganta. Ada juga Kawin Muda ya. Sebenarnya banyak. Lumayan banyak. Kalau yang dulu gitu, kalau yang sekarang mungkin ada Rio Adi, ada Robi Rijaldi gitu kan. Sekarang juga lumayan. Cuman gini, BBS ini kan hampir kebanyakan menjawarai lah, istilahnya di Matic gitu. Mungkin banyak tim juga yang bikinnya ke BBS gitu kan. Untuk menghandle semua pekerjaan itu kan kita tahu lah, yang namanya tim itu nggak mungkin satu motornya. Mungkin punya manajemen sendiri atau misalkan punya konsep seperti apa nih BBS untuk menghandle itu. Kalau misalkan di tim sih di tiap tim itu ada mekaniknya juga sendiri, terus yang bisa bongkar pasang dan dia bisa menghandle kerjaan kita juga. Kan saya kami utama itu yang kontrolnya juga setiap tim. Oh gitu. Ke tiap tim, jadi terus mobile. Nah sekarang gini nih, mungkin pertanyaannya agak seru. Jadi ini banyak tim yang bikin mesin BBS ya, oke? Yang jadi pertanyaan, ini motor kan pasti balap bareng. Ada
nggak yang diprioritaskan atau enggak? Atau ada nggak yang oh ini duitnya nih banyak nih, gimana caranya yang ini ke satu gitu? Bisa dibeda-bedakan, ada nggak begitu? Dari kami sendiri ya, dari BPS itu nggak ada kayak gitu. Berarti sama dong? Hampir sama lah kita kerjakan, semua juga dikerjakan pakai hati juga. Cuman ya gimana ya, balik lagi ke rezeki yang punya motor sama pembalapnya. Berarti patokannya selain daripada itu mungkin yang jelas pembalapnya lah. Ya kan, karena motornya dibikinnya sama. Yakin ya dibikinnya sama. Ya. Karena mungkin takutnya gini, misalkan tim ini nge-repairnya berapa juta misalkan, ini misalkan kurang gitu. Kalau harga sih sama ya. Siapapun yang nge-repair ataupun yang bikin mesin ya segitu harganya. Itu nggak dibeda-bedain. Ini segini paling bedanya nanti di lapangan mungkin ada yang prioritas, yang saya misalkan sama tim ini dibayar ini, ya saya harus di tim itu mau nggak mau begitu. Oke. Jadi intinya mah kalau misalkan ada yang disebut prioritas itu ketika misalkan masih di tim ini misalkan itu mungkin diprioritaskan. Tapi kalau misalkan cuman hanya bikin mesinnya aja, ya itu mah sebenarnya tinggal mereka yang cuman kita backup masalah mesin. Ya, misalkan apa ya, dikontrol-kontrol, tetap kita lihat, tetap kita apa komplainan dari pembalap, dari ownernya itu sendiri, motornya begini ya, kita tetap kita bantu kan, nggak dilepas gitu aja. Berarti kalau itu nggak dilepas gitu aja, tetap bisa tanggung jawab ya. Tapi untuk misalkan gini, patokan harga nih di BBS nih, itu ada yang langsung ke BBS atau memang ada yang pasti, atau kebanyakan yang langsung ke BBS. Tapi Ya kadang nanti apa ya, tawar harganya sama saya, tapi tetap kan patokan harga itu dari kasih harga sendiri, saya akan kerjakan. Intinya semua dibikin sama katanya kalau masalah mesin. Tapi ada lagi nih satu pertanyaan, mungkin gini. Kan BBS ini mungkin lebih terkenalnya di Matic ya sekarang. Ada nggak di 2001 untuk ke bebek? Karena Jabaris kemarin nanya ke kayak Pak Haji Sandi gitu, kapan dong istilah Jawa Barat mungkin tim bebek memang oke lah gitu. Ada nggak? Kalau dari keinginan kami sih kayaknya mau aja ya, tapi balik lagi ke konsumen, ada nggak gitu. Nah itu kan yang jadi pertanyaan. Kita maksain juga bikin motor balap bebek, siapa yang ngedanain ya? Jadi tetap intinya mah masalah sponsor lah ya. Balik lagi ke dana. Lagi. Jadi mungkin, tapi siap aja untuk bebek. Siap aja kalau memang dipercaya ya. Kalau kan benar dipercaya. Kita tahu lah kalau dari Jawa Barat tuh ada Pak Iman, ya kan, Titan Speed gitu kan, dia udah masuk di bebeknya ya, PRT gitu kan, dan lumayan juga gitu. Salah satu dari Jawa Barat juga kan, ya. Banyak dari Bandung nih, itu kan Cirebon ya. MPRT timnya Indramayu, cuma untuk bebeknya Jawa Barat belum ada timnya yang memang gitu ya. Belum. Kayaknya ada ini apa? RGP. Oh, yang sekarang RGP. Don. Iya, benar. Itu bikin di BBS nggak? Nggak, di terakhir itu bikin di apa, sepupunya BBS di Mas Ari Setem. Oh, Setem. Iya benar. Kalau RGMS di Ausuba. Oke, mungkin itu seputaran BBS. Nanti kita mungkin lebih jelasnya datang ke Pak Iman langsung ya. Mudah-mudahan bisa. Pamingan Pak Iman. Datang ke sana langsung mungkin bisa ya. Biar tahu sejarahnya dari mulainya malam sampai sekarang. Iya, lengkap. Karena ya, kan pendatang baru juga di BBS. Enggak, dari 2012. Sedangkan BBS itu kan balap kalau nggak salah itu 97, pokoknya dari zaman ya itulah itulah Ahmad Baru di sini. Oh, udah kesini ya? Yang dulunya itu di Buwono. Terus ini masalah Amor Pati nih. Jadi kebetulan nih ada orangnya. Sebenarnya Amor Pati di 2021 mudah-mudahan di gas tipis ini
nggak ada kendala istilahnya, balap jadilah mudah-mudahan ya. Iya. Mungkin banyak pertanyaan tentang Amor Patino. Yang pertama tuh sering DM ke YouTube Jabares ini, ownernya siapa? Udah dibilangnya itu si Iya. Silviana gitu kan? Udah dibilang. Cewek. Tapi kayak nggak percaya gitu kan? Oke, karena kemarin belum dijawab sama Silvi masalah untuk pembalap opennya, katanya masih belum dijelaskan nggak kemarin. Ini sekarang udah ada kejelasan tuh. Kalau hampir 75% sudah ada. Cuma tinggal nunggu dari pihak pembalapnya antara ya atau tahun ini full atau masih setengah gitu. Kalau misalnya itu sih kandidatnya ada 2 untuk pembalap open ya. Saya sebutin aja lah ya. Ya, sok. Kalau biar gak pada kepo gitu nanya, siapa sih pembalap opennya? Pembalap opennya mungkin tahun sekarang yang kita tuju satu nama itu Robby Rijali. Karena tahun kemarin kita kan udah hampir tiap event Robby Rijali opennya. Cuma kalau ada satu kandidat, mungkin satu kandidat ini yang belum bisa kita expose karena kita juga belum ada obrolan, Belum ada kepastian lah. belum ada ikut, belum ada gitu sih, baru batas mau nggak balap gabung, ternyata dia mau gitu. Cuma baru itu doang sih ya. Tapi yang hampir 75% buat tahun ini Robby Rijali, lebih ke menjurus ke Robby Rijali gitu. Itu masalah pembalapnya ya untuk open. Nah sekarang kita tanya motornya ke Mas Ci. Motornya udah sesiap apa nih buat open? Yang mana sih motornya? Ya, Yang itu, yang itu ya. insya Allah optimis. Optimis. Harus selalu ada. Nggak ada perubahan buat 2021. Ada peningkatan sedikit lah, ada peningkatan banyak yang kita kerjakan saja. Dari apanya tuh? Bocoran aja deh. Ya peningkatan dari exhaust, mungkin dari knalpot, dari exhaust. Ini boleh tahu nggak horsepowernya berapa untuk yang 150 open? Masih di kisaran 2 ini. Sampai setengah, 25 lah, kurang lebih lah gitu ya, di titik itu. Tapi untuk cam, untuk durasi ada perubahan nggak? Nggak ada, masih tetap yang paling yang dari porsi perbedaan perubahannya. Tapi ada peningkatan, ada setelah di dyno. Ada. Jadi itu bocorannya buat Di lapangnya belum, baru dyno doang. Tapi di lapangnya belum tahu. Ya kita nanti lihat aksinya aja, mudah-mudahan gas sedikit jadi mudah-mudahan kita bisa lihat. Terus ada lagi yang bikin penasaran. Ini yang Mio FFA. Ini punya kalau ini nah gimana tuh? yang FFA, karena mungkin banyak yang nanya kenapa motor FFA itu warnanya biru. Nah, beda sama motor ini. Karena motor yang ini tuh ownernya itu YM Racing. YM Racing. Cuma Spesialis CVT itu ya? Spesialis CVT. Terus dia bikin, ya ibaratnya dia gabung support kita full, Support Amor Pati. support buat Amor Pati, dan terus dia juga bikin motor dari 130, terus FFA sekarang. Nah itu juga dipakai, ya dipakainya sama kita juga sih. Yang ngebedainnya warnanya karena Karena kalau ada Amor YM-nya Pati, mungkin. ya kalau misalnya warna hitam karena Amor Pati dari jersey pertama itu hitam kuning. Originalnya Amor karena Pati. emang Silviana itu suka banget sama bunga matahari. Oke. Karena hitam kuning itu. Kalau misalnya biru kuning yang dipakai jersey ini identiknya sama YM Racing. YM Racing. Untuk pembalapnya? Kalau FFA kan Ya. udah otomatis open ya. Ya. Otomatis pasti ya, mudah-mudahan rencananya sih Robby Rijali. Robby Rijali itu sih udah sini tuh. Udah sih. Udah open. Nggak ada yang lain. Kalau siditnya baru siditnya kepinginnya sih ada ya yang satu kandidat itu, tapi nggak mau saya kasih tahu karena ya takut. Tapi kandidatnya udah ada. Kalau yang MP7-nya, yang 130-nya YM. Oh itu ya yang bikin Yang pink itu katanya sih
Katanya sih buat event perdana ini dipakai sama Emrangga. Rencananya, tapi saya juga nggak tahu, itu balik lagi ke yang punya. Saya cuma saya cuma nyiapin ininya aja. Oke, jadi bocorannya gitu tuh. Jadi ada katanya sayang 130 opennya, 130-nya ada kabar mau dipakai Emrangga. Oke, tapi nggak apa, siapa aja lah pembalap mah. Bebas ya, kalau Bebas. untuk YM Racing bebas sih. Kalau misalnya yang itu ya, Kalau yang untuk Amor Pati masih- karena ada ownernya sendiri ya. ada owner sendiri, dia yang milih ya. Dan itu susah. Oke, gini, terus penasaran juga yang jelas untuk FFA ini mungkin settingan baru kan? Settingan baru. Bisa jelasin nggak? Settingannya seperti apa? Ya, Ukurannya gitu ya. Barunya mungkin saya dari yang FFA pada umumnya, saya coba tambahin dari headnya itu jelas lagi, ditinggikan posisi si apa namanya teh, permukaan headnya itu yang buat kubahnya itu. Buat kubahnya bisa, itu kan standar kan ya betul. pada umumnya. Nah, saya naikin ke atas, ditinggikan dengan apa ya, pengen klepnya lebih panjang gitu. Ini cc-nya berapa? 230 berarti nggak 250? enggak, Nggak nyampe. stroke-nya 62 berarti naik stroke empat. Untuk diameter sehernya Diameter sehernya 70. Untuk profil noken asnya pakai pelatuk blade ya. Berarti yang kecil itu kan profilnya kan. Iya. Oke, siap. Terus Terus yang lain bikin agak gede lah. dibikin Hanya bikin agak jumbo. nyobain. Nyobain. Ini di dyno udah berapa? Dapat horsepower-nya? 275. Tapi berarti dalam tahap riset lah berarti ya? Enggak, saya baru ini. Iya, baru sekarang. pertama kan, perdana ya. Tapi nanti kita lihat lebih jelasnya di gas tipis gimana kemampuannya. Kenapa enggak? Mudah-mudahan. Tapi kalau 2 horsepower 27 udah lumayan lah. Untuk melawan yang lain-lain. Nah, percaya diri lah ya. Saya sama kerja keras. Untuk pengapiannya yang FFA saya ngandelin sini standar aja. Masih bagus kayaknya. Orsinil maksudnya. Boleh dilihat. Percaya nggak? Percaya. Orsinil. Cuma total loss pasti. Loss pasti. CDI Nggak BFT nggak? Nggak, belum. Ini dulu aja. Berarti kemarin pas di dyno Masih Orsinil. Kacau sampai yang DOHC punya race motor pun saya Orsinil? pakai Orsinil. Oh, yang race motor juga? Mahal tuh si DIY Orsinil tuh. Susah lagi nyarinya. Dan beneran Orsinil. Beneran. Nanti kita lihat, kita video nanti bener apa enggak. Kayak Oke, untuk CVT nih, kita yang FFA nih. Soalnya menarik juga nih FFA. FFA CVT sih pakai puli standar. Cuman di modify. Bagian slideway rollernya, slideway-nya dipanjangin. bagian atas sama bawahnya, terus sama bagian sliding Kalau pedalnya, dengan derajatnya standar, masih standar. Nggak dimodif itu nggak dimodif. Oh, nggak dimodif. Masih standar. untuk belakang itu. Belakangnya 1.500, dan tiganya juga 1.500. Yang jelas pasti pakai YM Racing. Nah, itu bener. Pasti pakai YM Racing. Soalnya, Boleh dibongkar. soalnya ini motornya motor YM bener. Tapi mungkin kualitasnya kita lihat nanti ya. YM Racing. Tapi untuk sampai sekarang YM udah ada kendala kan? Belum. Enak aja. Enak. Sampai parah banget. Ya paling saya Oh, 3 kali balap ya. Yang jelas istilahnya untuk kualitas YM bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Oke, mungkin kita tanya-tanya lagi tentang Amor Pati.
tadi kan kita tanya tentang pembalap yang open. Sekarang untuk pemulanya masih pakai siapa nih? Kalau pemula masih tetap Devi Nastagio. Karena itu udah sehati mungkin ya, bosnya juga udah Chemistry-nya udah dapet. dapet. Cocok ya, udah cocok bener sama kita juga, udah nyaman ya, jadi nggak mungkin beralih ke yang lain. Kalau untuk perempuannya masih ownernya? Sepertinya sih masih kayaknya ya. Kalau bosnya masih ada rasa pingin balap ya itu, tapi cuma nggak terlalu fokus untuk yang balap ya, karena mungkin ada something yang nggak bisa. Something wrong. Iya. Sibuk juga sih ya, jadi jarang ya. Kalau misalnya ibaratnya sekarang Silviana udah hobi aja, nggak dikejar prestasi gitu untuk terusan. Jadi ya kita gimana lagi ya, itu karena owner juga jadi nggak bisa. Iya benar sih. Jadi namanya juga kita mah istilahnya anak buah. Nah itu benar. Wajah gitu. Iya benar. Terus mungkin untuk budget balik ke masjid lagi untuk budget bikin motor di BBS. Oh bisa nggak? Gimana? Harus ke ownernya, Bring DM langsung ke owner aja lah. Mau langsung ke saya owner. boleh, mau ke ownernya lebih bagus. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau bikin motor di BBS, mau lewat masjid, tinggal DM aja nanti Instagram masjidnya. Terus lagi untuk yang pengen kepo tentang Amor Pati atau misalkan mau tanya-tanya juga, mungkin bisa DM langsung ke Amor Pati. Ada kan Instagram Amor Patinya, nanti kita tulis juga. Oke, Masjid, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira untuk di 2021 ini nih, untuk adu settingan mesin, punya trik apa aja nih Ya. untuk BBS? Ada nggak misalkan dari siapa pemilihannya langsung, misalkan ini 2021 kita gini, ada nggak Ada gitu? sih. Gimana, ada nggak? Coba. Kayaknya paling juga dari segi mesin gitu. Coba kita diginiin gitu. Ya sama sih, apa ya, trik apa gitu. Balik lagi, coba kita pakai teorinya sih, jadi coba kita misalkan teori orbinya orang bule-bule itu cobain gitu. Istilahnya tetap berinovasi lah. Masih Terus untuk ini kan kebanyakan kartu ya, tapi untuk injeksinya masih tetap berjalan. Masih Punya riset ya, punya resiko. Ya masih suka juga memang apa ya, saya pribadi masih belum tahu banget ya, harus belajar supaya mudah-mudahan bisa kesampaian ya apa yang kita hasilkan. Pokoknya mungkin dari Jabares kita apresiasi juga buat tim Amor Pati, buat timnya BBS, istilahnya terus berkarya untuk Jawa Barat biar lebih maju lagi di bidang otomotifnya. Yang jelas mungkin kita karena waktu juga lumayan, kita akhiri dulu videonya. Nanti kalau misalkan kalian ada yang mau tanya-tanya lagi, kita balik lagi. Amor Pati itu udah 3 kali saya bikin video. Ada terus, ada 3 kali kan? Oh iya, Waktu kita ke pedok, terus kemarin, dan sekarang berarti 3 kali. Untuk kalian yang pengen tahu lebih tentang BBS juga, boleh nanti komen di bawahnya juga. Dan mungkin kita dari Jabares mengucapkan banyak terima kasih buat atas waktunya. siap. Buat manajer, buat Masji juga. Mungkin untuk terakhir kita punya yel Jabares Gaskeun, oke? Mungkin gitu aja buat kalian semua pecinta Jabares. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share boleh. Saya Subrek. Saya Andri BM95 bersama Masih terus Arya. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabares Gaskeun. Gaskeun.